Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Coba siapa yang bisa pimpin doa? Cahaya, coba pimpin doa biar kita mulai pelajaran kita. Kami suka berdoa, mari kita berdoa menurut amalan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepada Bapa atas berkat dan karunia-Mu. Bapa, di mana kami akan memulai aktivitas pembelajaran kami, kiranya Tuhan memberkatinya. Bapa, dimanapun kedua orang tua kami berada dan guru-guru kami, lindungilah mereka. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Amin. Oke, makasih Cahaya ya. Oke, untuk yang berikutnya. Ada yang tidak datang? Tidak, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Ini yang bangku yang ini pas skip ya? Iya. Oh, oke. Materi kita yang berikutnya adalah, karena materi kita yang minggu lalu sudah selesai ya, tentang penggunaan Canva. Jadi kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang berpikir kreatif dan kolaboratif dengan AI. Siapa yang tahu apa sih AI? Iya, kalau bahasa Indonesianya apa? Iya, kecerdasan buatan. Nah, kira-kira apa aja sih contoh dari AI yang kamu tahu? ChatGPT. Oh, oke. Kemudian apa lagi? Cici. Oh, oke. Kemudian? Gemini. Oh, udah sering kamu pakai? Sudah. Berarti nggak akan susah lah pelajaran kita ini kalau sudah pernah kamu pakai. Kira-kira nih, kamu menggunakan ChatGPT ini untuk apa? Atau Cici tadi untuk apa? Kerjakan tugas. Bukan untuk mencontek kan? Iya. Kemudian untuk apa lagi yang laki-laki? Selain ngerjain tugas, apa lagi? Belajar. Iya, belajar dengan mengerjakan tugas kan sama. Apalagi untuk apa lagi? Kira-kira Martin untuk apa? Ada hal lain selain dari tugas yang bisa kamu gunakan, kamu biasa menggunakan AI tersebut, si ChatGPT tadi? Oh, bisa baca novel juga dari ChatGPT? Kira-kira apa nih yang kamu buat di situ makanya keluar novel? Kira-kira? Oh, iya ya. Mantap. Berarti kamu sudah tidak asing lagi ya dengan ChatGPT-nya ataupun AI yang lainnya. Bagus. Nah, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu tentang AI tadi. Yang pertama adalah mengoperasikan perangkat AI, nanti ChatGPT sudah, kemudian ada Grok juga secara mandiri. Kemudian mengaplikasikan AI untuk menyelesaikan masalah sederhana. Dan yang berikutnya berkolaborasi menggunakan AI menghasilkan solusi yang kreatif dan merefleksikan etika dan dampak penggunaan AI. Dari tujuan pembelajaran ini sebenarnya sudah kamu tadi bilang sudah pernah menggunakannya. Berarti bukan hal yang sulit lagi. Berarti kamu sudah bisa nih sebenarnya mengoperasikan AI secara mandiri ya kan? Kemudian mengaplikasikan AI untuk menyelesaikan permasalahan kamu apalagi di tugas-tugas berarti sudah juga ya kan? Kemudian berkolaborasi, nih bagaimana kamu bisa berkolaborasi dengan teman kamu untuk menyelesaikan proyek nanti dengan menggunakan AI. Dan yang terakhir dan yang terpenting juga yaitu merefleksikan etika dan dampak penggunaan AI. Apapun itu walaupun ada dia dampak positif dari AI, sangat banyak sekali dampak positifnya. Tapi kalau untuk dampak negatifnya pasti ada juga apabila salah penggunaan. Ada yang kurang paham dari tujuan pembelajarannya? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, apa itu berpikir kreatif? Bisa dibaca di depan sini, coba bacakan Martin. Apa itu berpikir kreatif? Lanjut. Kemampuan melihat masalah dari perspektif baru dan menghasilkan solusi orisinal. Oke. Jadi berpikir kreatif. 1. Fleksibel. 2. Orisinal. 3. Elaboratif. Iya. Jadi sebelum kita lanjut, yaitu kamu harus tahu dulu apa sih berpikir kreatif itu, karena nanti kamu kan harus berpikir kreatif, terus menggunakan AI lah di situ ya kan. Nah, yaitu berpikir kreatif itu katanya kemampuan untuk melihat masalah dari perspektif baru dan menghasilkan solusi yang orisinal.
Jadi kamu jangan melihat segala sesuatu permasalahan itu dengan cara yang negatif terus. Tapi bisa nggak saya buat sesuatu dari hal ini, dari masalah ini. Jadi ada pola pandang yang baru yang bisa kamu gunakan gitu. Yang biasanya kamu selalu negatif, kamu bisa membuatnya jadi hal baru yang lebih bermanfaat dengan ide-ide kreatif kamu. Kemudian apa itu kecerdasan artifisial ataupun AI? Yang pertama yaitu AI itu merupakan kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia. Kemudian fungsinya apa? Untuk menjawab, kemudian mengenali pola, menyusun teks, mendesain, tergantung apa perintah kamu. Apa aja sih contoh dari AI? Sebenarnya tadi sudah kamu sebutkan ya, ada Gemini, ada Cici, ada ChatGPT. Kalau yang di sini yang membuat adalah ChatGPT, ada Grok, ada DALL-E, ada Midjourney, ada Figma AI, dan masih banyak sekali AI yang bisa kamu gunakan. Ya. Ini masih sebagian dari AI yang akan kita pelajari nantinya. Lanjut. Apa sih perbedaan ChatGPT dan Grok? Nah, kebetulan untuk materi kali ini kita akan fokuskan kedua, yaitu ChatGPT dan Grok. Grok sudah pernah dipakai? Belum. Nah, nanti kita akan pelajari ChatGPT ataupun OpenAI merupakan AI yang cocok untuk teks kreatif, soal, dan ringkasan. Biasanya kalau kamu bikin di ChatGPT itu, buatkan saya gambar ini, dia akan lama meresponnya kan. Tapi coba, buatkan saya teks tentang ini, atau apa sih artinya ini, pasti langsung gitu. Langsung muncul jawabannya. Tapi kalau ketika kamu meminta gambar, akan sangat lama respon dari si ChatGPT karena dia lebih cocok untuk teks aja gitu dia ya. Sedangkan kalau yang Grok itu atau AI XAI Elon Musk yang itu cocok untuk info real time dan trending. Nah, ini juga cocok untuk gambar-gambar. Contohnya misalnya nanti kamu tahu kan gambar kacang sihobuk, tahu kan? Nah, kalau kamu mau bikin desain yang baru, yang lebih menarik seperti desain kacang Garuda, kacang atom yang harga 1.000 ya. Mana? Kalau saya tanya nih, mana yang lebih menarik? Desain kacang atom yang harga 1.000 atau desain kacang sihobuk yang kita punya di Tarutung? Nah, kacang atomnya gitu kan. Sedangkan desain kacang sihobuk yang kita punya di Tarutung yang merupakan ciri khas untuk Tapanuli Utara, oleh-oleh khasnya, itu kurang menarik desainnya. Nah, kamu akan muncul ide kreatif. Gimana nih ya supaya desain dari kacang sihobuknya berubah gitu. Nanti kamu bisa menggunakan Grok ini untuk membuat tampilan baru dari si kacang sihobuknya. Mau kamu buat nanti misalnya kacang sihobuknya itu nggak nampak kacangnya. Ini kan nampak banget transparan kan, hanya ada label kacang sihobuk 1 lembar gitu. Sedangkan kacangnya kalau ada yang busuk-busuk ya nampak, orang jadi kurang tertarik. Coba tertutup kayak kemasan kacang Garuda, nggak nampak isinya, orang akan lebih penasaran. Nah, kamu bisa mendesainnya nanti dengan Grok ini, oke? Kemudian contoh perangkat AI yang lain dengan fungsinya, kalau tadi ChatGPT katanya itu untuk teks, ringkasan, dan tanya jawab. Kemudian DALL-E atau Midjourney itu untuk membuat gambar juga. Ada Sounddraw untuk musik otomatis. Kalau kamu nambah ada musik-musiknya dalam video kamu atau dalam kreasi kamu yang lain, boleh kamu pakai Sounddraw ataupun Figma AI untuk mendesain UI secara cepat. Kemudian lanjut. Bagaimana sih langkah mengoperasikan AI? Nah, ini nanti yang akan kamu kerjakan juga. Yang pertama, tentukan nih tujuan penggunaan AI-nya. Kamu mau gambar kah? Atau mau teks aja? Kalau gambar tadi ke Grok, kalau mau teks aja ke ChatGPT, kalau mau lagunya aja ke Sounddraw yang tadi ya. Makanya tentukan nih, saya mau bikin apa ya di AI ini, teks aja lah. Berarti saya ke ChatGPT. Kemudian pilih alat AI sesuai kebutuhan. Ini masih sehubungan dengan tadi. Kemudian ketik perintah. Perintah ini biasa disebut dengan prompt. Ya, ketik promptnya yang jelas. Seperti tadi yang dibilang sama si Sena, buatkan saya novel dengan cerita ini. Dia harus sedih dan lain sebagainya. Tergantung cerita kamu yang kamu minta. Kalau kamu minta ceritanya itu yang sedih, maka ChatGPT akan mengeluarkan cerita yang sedih. Harus sangat sedih. Boleh. Makanya semakin jelas prompt yang kamu buat akan semakin sesuai dengan yang kamu inginkan. Seperti itu. Jangan kau buat saya cerita sedih. Ya dikirim juga cerita sedih tapi kurang sedih. Harus yang sedih banget gitu. Boleh.
Jadi semakin sedih dia, kamu buat perintahnya semakin jelas, harus semakin sedih. Karakter utamanya harus meninggal. Misalnya seperti itu. Boleh, maka akan dibuatkan cerita yang seperti itu. Kalau nggak percaya boleh dites nanti ya. Kemudian ada evaluasi dan sesuaikan hasil. Walaupun kamu menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas, untuk yang lain, tetap harus ada yang namanya literasi dan numerasinya. Kenapa? Harus dipastikan dulu dong, dihitung kembali. Kalau misalnya matematika yang kamu kerjakan, harus kamu hitung kembali. Benar nggak sih yang dikeluarkan sama AI ini? Jangan mentah-mentah kamu telan dia. Langsung kamu kopikan ke buku kamu. Jangan, ya kan? Atau apa nih kalau dalam bahasa Indonesia misalnya entah buatkan saya apa gitu, langsung kamu pindahkan ke buku kamu tanpa kamu baca. Benar nggak yang dikeluarkan sama AI-nya? Oke? Harus dibaca juga. Apapun hasil yang keluar dari AI tersebut harus diperjelas kembali, ya. Harus dievaluasi dan sesuaikan hasilnya. Ini enggak sih yang saya minta gitu. Bener enggak ini? Sudah sesuai enggak perintahnya? Nah, gitu. Dengan yang saya inginkan jawabannya. Harus dievaluasi kembali ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, Mem akan demokan langsung bagaimana sih penggunaan ChatGPT-nya. Oke, kira-kira satu orang coba mau bikin apa? Biar saya mau dari satu orang yang mau memberikan prompt apa yang mau Mem ketikkan di sini. Kira-kira apa? Oke, Cahaya kita mau bikin apa? Cara membuat kue. Cara membuat bolu lumer ketan itu. Oke, Oke, nanti buat di situ buatkan saya cara membuat bolu ketan lumer. Oke. Coba. Nah, langsung muncul dia. Katanya di sini ada ini resep bolu ketan lumer. Ada tepung ketan hitam, ada telur dan lain sebagainya. Untuk toppingan lumernya katanya ada 100 gram coklat yang dimasak, kemudian lelehkan, kental manis. Dan ini cara membuatnya. Nah, langsung keluar dia. Hanya hitungan beberapa detik, tidak sampai 1 menit langsung keluar dia caranya. Cara membuatnya. Boleh nih, kamu ngerasa ini agak sulit gitu. Rempong kali gitu kan. Boleh kamu buat prompt yang lain, misalnya buatkan saya cara yang lebih sederhana dan mudah. Nanti akan diberikan lagi, kamu baca lagi. Kira-kira setelah prompt yang kedua ini, dia kasih cara yang lebih mudah atau yang lebih sulit dibanding yang pertama? Nah ini dia, kemudian katanya ada SP, boleh di skip atau enggak? Oh banyak kali nih, boleh di skip, boleh di skip. Lama-lama kamu skip semua ini ya. Berarti lebih mudah enggak? Ya, toppingnya juga lebih sedikit dia. Topping-topping yang biasa kita dapat di rumah masih ada. Susu kental manis kan. Terus ada caranya yang lebih gampang. Kalau tadi di atas caranya itu langkah-langkahnya sampai berapa ini ya? Ada cara memasaknya agak lumayan banyak. Kalau di sini dia lebih sedikit lagi, lebih simple, boleh kamu panggang atau kukus dan sebagainya. Tips singkatnya, kalau tidak punya mixer bisa pakai whisk atau tambah baking powder. Ada whisk kan yang kayak bentuk mixer tapi yang pakai manual, pakai tangan dan lain sebagainya. Nah, kalau udah cocok kamu rasa, misalnya kan, kamu mau simpan nih, kan ChatGPT online gitu kan, kamu mau simpan filenya, buatkan saya Word-nya. Kalau mau disimpan di Word, buatkan saya PDF-nya kalau mau disimpan di PDF, atau buatkan saya misalnya ini tugas bahasa Inggris misalnya procedure text. Boleh kamu buat gini. Buatkan saya PPT-nya. Langsung nanti muncul dia PPT-nya. Nah, ini PPT-nya slide pertama cara membuat ini. Kamu baca lagi, kira-kira udah cocok nggak ini untuk dipresentasikan nanti? Kan kalau namanya presentasi pasti PPT, ya kan? Kemudian, udah kamu baca, ada slide ke-8 dan lain sebagainya. Kamu udah setuju nih, langsung aja ya.
Intinya dari ChatGPT adalah berikan dia prompt yang jelas, lengkap, sesuai dengan yang kamu mau. Bahkan dia harus yang sedetil-detilnya. Contohnya, buatkan saya contoh procedure teks tentang membuat kue, ya kan, kue bolu ketan ya, ketan lumer dalam bahasa Inggris misalnya, dan buat PPT-nya. Nah, oke, langsung nih seperti ini. Sudah muncul nih. Sekarang saya akan buatkan PowerPoint-nya katanya. Berdasarkan teks ini, kita tunggu sebentar, nanti hasil PPT-nya akan muncul. Kalau kira-kira sudah sesuai, maka langsung aja kita download PPT-nya. Kita lihat ya hasilnya. Nah, sudah muncul hasilnya ini. Yang tinggal kamu presentasikan aja. Nih, sudah muncul di hasilnya. Nih, langsung PPT-nya keluarkan. Nah, ini tinggal kamu cantik-cantikkan saja. Misalnya karena Mem pakai Chromebook, Mem kirimlah dulu ini ke Google Drive supaya Mem bisa cantik-cantikkan kan. Nanti tinggal bikin background-nya gitu. Oke. Nah, di sini nanti kita tinggal ke, bentar ya, ke misalnya mau diubah nih ke background, latar belakang. Supaya nggak polos banget kan, Mem akan pilih gambar. Oke, kebetulan sudah ada background Kian yang Mem pernah download, jadi Mem tinggal pakai yang itu aja. Oke, tambahkan tema biar semua kena, gak cuma di satu slide aja. Sudah, kamu tinggal baca-baca lagi, sama seperti tadi harus dibaca-baca lagi kan, kira-kira udah pas nggak ini? Atau mau urutannya ini, ini kebanyakan nih dalam satu slide, mau saya bikin 2 slide aja lah yang ini, kamu bikin tambahkan lagi nanti 1 slide lagi dari sini, seperti ini, oke? Terus pindahkan teksnya, gampang gitu. Jadi nanti kamu bentar lagi mau kuliah juga akan sangat mudah. 1 menit, nggak sampai 5 menit dalam membuat paparan sudah sangat gampang ya. Dengan ChatGPT tadi gitu. Kalau kurang jelas dia apanya, promptnya seperti ini mungkin dia kurang jelas. Kemudian langsung aja dari yang tadi file atau ulangi lagi, buatkan saya PDF dari cara membuat kue ini. Kalau misalnya dia tidak mengerti, namanya dia mesin kan nggak mengerti, nggak semua, pasti ada kelemahannya, ya. Oke, so far tentang penggunaan ChatGPT sudah paham? Sudah. Oke, kalau kamu mau minta PPT paparannya boleh, mau minta PDF atau Word-nya juga boleh ya. Itu dia salah satu caranya, itu sudah Mem demokan cara bekerja dengan ChatGPT. Kemudian kalau untuk, nah di ChatGPT itu juga nanti kamu bisa tambahkan file gitu. Biasa kamu tambahkan foto ya? Sudah sampai di situ kan? Oke, good. Nah, ini kita udah bikin kelompok ya. Ini masih kelompok yang kemarin? Iya. Oke, nah sekarang buka handphonenya masing-masing per kelompok, kemudian bukalah ChatGPT-nya. ChatGPT aja dulu ya, nanti ke Grok-nya. Kemudian ketik bagaimana cara membuat jadwal belajar mingguan yang efektif. Coba buat di ChatGPT. Kira-kira apa nih hasil yang keluar dari ChatGPT-nya? Bagaimana cara membuat jadwal belajar yang efektif? Udah keluar nggak di ChatGPT-nya? Nanti boleh kamu tuliskan hasilnya di lembar kertas yang Mem kasih ya. Kalau sudah keluar, boleh dituliskan di sini, bikin kelompoknya. Ini tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Boleh tuliskan jawabannya di sini. Kira-kira ChatGPT mengeluarkan apa? Apa jawabannya? Boleh tulis di situ. Oke, saya tunggu kamu ngerjakannya dulu. Oke, nanti biar sama-sama kita demokan.
Sudah? Belum? Oke, saya tunggu ya. Gak apa-apa, minum aja. Oke. Apapun yang keluar di situ, coba tulis di HVS yang sudah Mem kasih. Tuliskan jawabannya di situ. Hah? Tulis. Ini ada yang pura-pura, tulis. Terima kasih, waktunya 10 menit ya. Siap? Sudah. Oke. Jadi saya minta dulu kelompok 1 untuk mempresentasikan kira-kira apa sih hasil temuan mereka dari ChatGPT tentang bagaimana cara membuat jadwal belajar mingguan yang efektif. Coba dibacakan. Cara membuat jadwal belajar mingguan yang efektif. Yang pertama, menentukan target mingguannya. Seperti apa yang ingin dicapai minggu ini. Contohnya, menyelesaikan 3 bab matematika, menghafal 50 kosakata bahasa Inggris, atau membuat rangkuman IPA. Yang kedua, hitung waktu yang tersedia. Hitung total waktu luang dalam seminggu setelah tidur, makan, sekolah, atau aktivitas lain. Yang ketiga, prioritaskan mata pelajaran. Gunakan metode prioritas ABC. A. Sangat penting, mata pelajaran sulit atau ujian yang terdekat. B. Penting tapi tidak mendesak. Dan C. Bisa dikerjakan kalau ada waktu. 4. Bagi waktu dengan teknik Pomodoro. Belajar 25-50 menit, istirahat 5-10 menit, 1 sesi sama dengan 1 topik kecil, dan setelah 3 sesi, ambil istirahat panjang 15-30 menit. Yang kelima, membuat jadwal mingguan yang realistis. Yang keenam, menyisipkan waktu review 10-15 menit setelah selesai belajar, dan review mingguan hari Minggu untuk mengulang semua materi. Yang ketujuh, tambahkan waktu istirahat dan hiburan. Jangan full belajar, tetap ada waktu istirahat supaya otak segar. Tips untuk agar konsisten, tempel jadwal di meja belajar, menggunakan alarm atau timer, dan catat progres harian. Oke, coba tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, mantap. Jadi bagaimana dengan kelompok 2? Ada perbedaan atau sama nggak hasilnya? Ada perbedaan? Nah, oke. Boleh dibacakan yang bedanya saja ya. Yang bedanya saja. Oke. Kalau dari sini ada yang beda lagi temuannya? Sama. Kalau yang sebelah sini sama tuh beda? Oke, jadi bisa aja dari sama-sama kamu ambil prom yang sama, tapi hasilnya berbeda, nggak apa-apa. Kalau misalnya dalam satu kelompok ada 5 orang yang mencari dengan sama-sama menggunakan ChatGPT, tapi hasilnya berbeda, tapi sama-sama bagus, boleh digabungkan, oke? Oke, nah kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, untuk tugas kelompok, buat pertanyaan tentang sains atau teknologi, tanyakan ke AI. Nah, ini kerjaan kelompok ya. Kemudian catat hasilnya, nanti kita akan diskusikan. Coba, ini adalah dulu. Buat pertanyaan, coba kamu bikin dulu pertanyaan ke AI, ke ChatGPT tadi. Boleh tentang sains atau teknologi apa aja. Atau boleh di luar ini juga boleh. Kira-kira apa nih? Kalau tadi kan pertanyaannya masih 1 kan? Cara membuat jadwal mingguan. 1 untuk semua. Sekarang coba dari masing-masing kelompok bikin dulu pertanyaan ke AI, 1 aja pertanyaannya. Boleh pertanyaan tentang sains atau teknologi atau yang lain boleh. Coba. Kalau sudah langsung kasih tahu Mem biar kita bacakan ya.
biar kita lihat hasilnya. Coba. Apa aja gitu yang berbau tentang sains atau teknologi gitu. Contohnya misalnya kira-kira teknologi apa yang bisa digunakan untuk pertanian atau apa gitu. Boleh ya? Kalau sudah boleh biar kita bacakan. Semuanya harus aktif bekerja ya, karena nanti memang akan lihat keaktifan kamu dalam kelompok untuk membuat penilaiannya. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam kelompok. Oke, bagaimana Martin? Kelompok ini sudah? Oke, coba kita minta paparan dari kelompok 3. Coba bacakan. Kalian cari apa? Apa yang kalian tanyakan di AI? Apakah tentang sains ataupun teknologi atau yang lainnya? Saya meminta trik menanam bunga. Oke, trik menanam bunga. Apa katanya? 1. Pilih bunga yang cocok dengan lingkunganmu. Cek cuaca kalau adem atau dataran tinggi. 2. Gunakan media tanam yang gembur. Tanah taman biasa, sekam bakar atau kompos biar subur. Pasir halus biar nggak becek. 3. Siram secukupnya, jangan berlebihan. Pagi dan sore hari adalah waktu terbaik buat nyiram. Jangan sampai air mengenang karena bisa bikin akar busuk. Cek tanahnya, kalau masih lembab jangan disiram dulu. 4. Beri sinar matahari yang cukup. 5. Pupuk rutin, tapi jangan kebanyakan. 6. Rajin pangkas dan bersihkan. 7. Jaga dari hama. Oke, jadi setelah kalian baca itu tadi tips untuk menanam bunga dari ChatGPT, ada nggak yang pernah menanam bunga dengan metode yang tidak sesuai dengan ChatGPT? Kalau saya jujur ini ya, saya juga menanam bunga kadang masih becek dia. Saya siram lagi, yang penting 2 kali sehari ku siram, akan gitu. Berarti ternyata itu salah. Kalau masih lembab ternyata tanahnya jangan disiram dulu, kan gitu. Dari ChatGPT kita bisa dapat pelajaran ternyata. Ada metode yang salah dari yang kita gunakan. Oke, selanjutnya coba dari kelompok ini. Oke, kalian cari apa? Yang kami cari yaitu teknologi apa yang cocok untuk pertanian yang sempit. Oke. Teknologi yang cocok untuk lahan yang sempit yaitu teknologi hidroponik atau aquaponik. Ini cocok untuk pertanian di lahan sempit, urban farming, yang bermanfaat efisien dalam penggunaan air dan lahan bebas, dan pestisida. Oh, oke. Sudah, kayaknya di tempat kita sudah mulai ada yang penanaman hidroponik ya, kangkung biasanya. Ada kalian yang melakukannya di rumah orang tua kalian? Ada, Bu. Ada? Oke. Itu adalah salah satu teknologi ternyata untuk lahan yang sempit. Kalau kita nggak punya tanah, jangan jadi sebuah hambatan untuk kita tidak bisa memulai pertanian. Ternyata dengan metode hidroponik kita bisa. Oke? Oke, mantap sekali ya jawaban dari ChatGPT-nya. Kemudian untuk kelompok yang ini. Apa yang kalian cari? Ya. Kenapa langit biru? Langit tampak biru karena cahaya matahari punya banyak warna. Saat atmosfer warna biru paling mudah tersebar ke segala arah, jadi kita melihat langit itu menjadi biru. Oh, oke. Mantap ya. Hal yang tidak kita sangka akan ditanyakan kelompok ini. Kenapa langit berwarna biru? Kita selama ini ya terima-terima saja ya. Ya langit biru ya birulah situ. Lagi mendung dia hitam ya mendunglah situ. Ya hitamlah situ kan gitu. Ternyata ada alasan dari setiap peristiwa. Dan ya kalau untuk kita yang punya daya ingin tahu ya cocok juga ternyata ya. Dan ChatGPT mengeluarkan jawabannya. Mantap-mantap. Nah untuk kelompok ini kalian bikin pertanyaan apa ke ChatGPT-nya? Yang kami tanyakan adalah bagaimana vaksin bekerja di dalam tubuh. Yang pertama, vaksin mengandung musuh yang dilemahkan. Vaksin membawa bagian dari virus atau bakteri. Yang kedua, sistem imun belajar mengenali musuh itu. Yang ketiga, tubuh membuat memori. Dan yang keempat, kita tidak sakit atau hanya sakit ringan. Karena tubuh sudah siap tempur duluan. Kita jadi terlindungi dari penyakit itu atau gejala lebih ringan. Oke. Itu untuk vaksin ya. Kenapa kita disuruh vaksin? Katanya supaya ketika ada virus yang datang menyerang kita sudah ready duluan. Misalnya kalau kita nggak vaksin dulu bakalan lebih parah. Tapi karena kita vaksin ya paling gejala-gejala yang kecil aja. Kalau misalnya pertahanan tubuh kita
mungkin berperang hebat dengan virus yang datang. Oke? Nah, untuk selanjutnya terima kasih ya, mantap semua hasilnya. Untuk yang selanjutnya ini adalah ide kreatif yang bisa kamu gunakan untuk dengan menggunakan AI. Contohnya yaitu menulis cerita anak. Tadi sudah dibilang sama si Sena yaitu membuat novel misalnya, bisa sama dengan menulis cerita anak. Kemudian mendesain poster kampanye sosial juga bisa menggunakan AI. Membuat musik tema, itu dengan SoundDraw tadi, dan masih ada lagi AI untuk musik yang bisa kamu gunakan. Kemudian mendesain prototipe aplikasi dan membuat video promosi. Jadi banyak sekali hal-hal yang sangat yang dulu begitu sulit tanpa AI sekarang jadi mudah dengan AI. Tinggal kamu mengeksplor nih. Oh, saya mau pakai AI yang ini dulu, mau bikin video, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini yang hal yang tidak boleh ketinggalan yaitu etika dan dampak penggunaan AI. Untuk etikanya, jangan gunakan AI untuk mencontek, apalagi kamu pelajar ya. Kemudian hindari hoax dan jaga privacy. Kemudian dampak dari AI apa? Yang pasti bisa membantu kamu belajar, bisa membuat malas berpikir juga ya jika tidak bijak karena langsung dapat jawabannya. Padahal jangan, intinya walaupun kamu menggunakan AI jangan jadi malas berpikir, tetap gunakan otak kamu karena semakin diasah pasti akan semakin tajam. Kalau kamu lama mendiamkan otak kamu, nggak berpikir, malas berpikir, pasti lama-lama akan jadi ya seperti itu, nggak akan jadi udahlah gitu, udah AI aja gitu. Jangan ada pemikiran seperti itu ya. Kemudian, nah untuk refleksi sebelum kita tutup. Nah untuk bagian groknya minggu depan kita bahas ya karena waktu nggak sempat lagi. Nah kira-kira refleksinya apa manfaat AI yang kamu rasakan hari ini? Siapa yang bisa jawab? Coba dari sini dulu siapa? Apa manfaat AI yang bisa dijawab? Nah di saat seperti ini kamu nggak bisa tanya AI lagi kan? Tapi tanyalah diri kamu, kira-kira apa nih manfaat AI yang saya dapat hari ini pelajarannya? Coba. Oke. Nah kira-kira apa? Manfaat AI kita bisa langsung dapat menjawab soal yang begitu sulit dengan mudah dan efektif. Oke, karena waktunya langsung cepat ya kan, nggak butuh waktu lama-lama. Ada lagi kira-kira dari kelompok ini, apa nih manfaat AI yang kamu dapat hari ini? Manfaat yang kami dapatkan dari AI yaitu membantu menulis dan mengedit teks, mendukung pembelajaran dan studi, membantu kreativitas dan nalar sebagai sarana hiburan. Oke, mantap. Kalau dari sini, harus semua kelompok dapat membuat refleksinya. Apa nih dampak yang kamu rasakan manfaat dari AI hari ini? Kita udah belajar AI kan, dari tadi udah banyak banget. Apa nih kira-kira? Dampak yang saya rasakan dengan AI ini yaitu saya menjadi lebih mudah menjawab pertanyaan dan lebih mudah membantu untuk belajar. Oke, good. Next, yang sebelah sini, apa nih kira-kira dampak manfaat AI yang kamu rasakan dari pembelajaran kita hari ini? Manfaat AI yang saya rasakan untuk hari ini yaitu kita bisa memanfaatkan apapun dalam lingkungan kita bisa men-searchingnya di AI, seperti halnya lahan yang kosong tapi sempit, apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk di situ, kita bisa bertanya kepada AI. Iya, mantap sekali ya. Coba plus dulu untuk kita semua di sini. Oke, good. Nah, sebelum kita akhiri, Mem mau ajak kalian ice breaking dulu. Coba di tempat duduknya saja. Kalau Mem bilang tepuk tangan sekali, tepuk tangan 2 kali, tepuk sekali, tepuk sekali, tepuk tangan sekali, tepuk sekali. Masih ada yang belum konsentrasi. Di mana letak bedanya? Tepuk tangan sekali, tepuk tangan 2 kali, tepuk 2 kali. Masih ada yang nggak konsentrasi? Apa kuncinya? Iya, oke. Tepuk tangan 2 kali. Jangan jadi takut untuk tepuk. Oke. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 2 kali. Oh, masih ada yang nggak konsen. Oh, oke, kita mulai lagi ya. Usahakan jangan salah, berarti konsentrasi kamu sudah kembali kalau nggak salah ya. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 2 kali. Kawan kita selesai ice breaking kalau kamu nggak konsen juga, oke? Harus ada hukumannya nih sepertinya. Oke, enggak ya.
Tepuk 2 kali. Konsen ya. Kuncinya adalah kata tangan. Oke. Tepuk tangan yang banyak. Oke. Banyak sekali. Oke. Tepuk 3 kali. Oke. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk sekali. Si Martin belum, siapa belum? Si Radika, oke? Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan sekali. Tepuk. Oke, oke, kita lanjut. Apa tantangan dari penggunaan AI? Apa aja tantangannya? Ada nggak tantangan yang kalian rasakan dari penggunaan AI? Apa? Penyalahgunaan yang negatif seperti menyebar hoax, melakukan penipuan online atau Iya, karena dari AI itu sekarang kita bisa kan mengubah suara orang jadi mirip. Makanya banyak sekali penipuan di Facebook itu merupakan tantangan dari AI juga ya, termasuk dampak negatifnya. Kemudian ada lagi yang lain yang bisa memberikan saran apa tantangan dari AI? Yang pasti harus pakai jaringan dia ya. Apa lagi dari situ? sulit mengatur dan membatasi penggunaan AI secara global. Iya. Kemudian dari sana ada? Iya, menimbulkan rasa malas itu yang paling ini ya. Sikit-sikit jadi AI ya, jangan. Oke. Itu tuliskan jawaban model KPD nggak usah karena sudah kita ucapkan. Kemudian intinya dari pembelajaran kita hari ini yaitu AI tidak menggantikan peranmu tapi memperkaya proses belajarmu ya. Gak jadi menggantikan peran kamu karena AI itu mesin. Tapi dia memperkaya proses belajarmu jadi lebih cepat. Yang misalnya kayak tadi, kenapa langit itu berwarna biru? Kamu yang biasanya harus bertanya dulu ke guru atau kemana, langsung tanya AI ketika datang jawabannya. Dan kamu akan semakin banyak ilmu pengetahuan ya. Kemudian teruslah bereksperimen, belajar dan gunakan AI secara etis dan kreatif. Tidak masalah, kita memang harus terus menggunakan AI karena itu memang sudah peningkatan zaman, kemajuan teknologi. Jangan dihindari ya, tapi tetap segala dampak negatifnya, segala hal-hal yang bikin itu jadi negatif untuk kamu, yaitu buanglah jauh-jauh. Ambil yang positifnya. Oke, saya rasa terima kasih untuk hari ini karena waktunya sudah selesai. Untuk minggu depan kita sambung dengan Grok ya. Boleh nanti kembali ke tempatnya. Thank you so much. Selamat siang. Siang, Bu. Oke. Tadi selamat pagi, selamat siang.